Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fadilah Mutmainah dengan pembahasan bab 4 dan bab 5 metodologi penelitian. Pertama, menjelaskan deskripsi data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip deskriptif. Dengan menganalisa secara deskriptif, mereka dapat mempresentasikan secara ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Contoh pertama penelitian eksperimen yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Deskripsi data pada penelitian eksperimen ini adalah penelitian ini mengangkat nilai kearifan lokal kalender Pranata Mangsa yang sudah tertanam di masyarakat Jawa, khususnya daerah Gunung Pati. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan peningkatan dari implementasi model pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa. Contoh 2, penelitian deskriptif yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Dasar IPA Peserta Didik. Analisis dari penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan dan merangkum hasil pengukuran terhadap kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep dasar peserta didik SMP yang menjadi sampel penelitian ini. Contoh 3, penelitian Research and Development yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDN 3 Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, tahun ajaran 2017-2018. Hasil analisisnya, siswa yang dianggap berhasil dalam pembelajaran mempunyai nilai di atas KKM. Pada mata pelajaran IPA di SDN 3 Junjung, nilai KKM yang tertera adalah sebesar 75. Produk yang dikembangkan termasuk pada kriteria efektif jika jumlah nilai siswa rata-rata di atas KKM. Produk yang dikembangkan termasuk pada kriteria efektif jika jumlah nilai siswa rata-rata di atas KKM dan dinyatakan lulus atau tuntas. Menjelaskan analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi dengan contohnya. Adapun pengertiannya, teknik analisis data merupakan metode untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami. Adapun tahapannya yaitu menentukan metode teknik analisis data, selanjutnya menerjemah. Penafsiran yaitu pemaparan yang disertai dengan bukti. Contoh analisis dalam penelitian eksperimen ini, yang pertama mengenai judul yaitu Implementasi Model Pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Analisisnya di sini adalah ada data, ada nilai signifikan, dan ada kriteria. Pada data nilai siswa kelas eksperimen 0,237 kriterianya homogen, sedangkan nilai siswa kelas kontrol 0,668 nilai signifikannya, sedangkan kriterianya sama-sama homogen. Contoh analisis penelitian korelasi. Judulnya yaitu korelasi antara motivasi belajar dan sikap tanggung jawab dengan hasil belajar IPA. Di sini, data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis statistik, inferensial dengan teknik analisis korelasi produk momen, dan teknik analisis korelasi ganda. Menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian, sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperolehnya. Pembahasan harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Pertama, aspek kajian teoritis. Salah satu tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk memverifikasi teori. Artinya, penelitian ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Yang kedua, aspek kajian empiris.
Penelitian ini perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitiannya. Berikutnya, aspek implikasi hasil. Hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi bagi objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek penelitian. Alasan yang mendukung mengapa aspek implikasi ini perlu dikemukakan karena penelitian dilakukan berdasarkan suatu basis data historis yang sudah terjadi. Contohnya, pada judul korelasi antara motivasi belajar dan sikap tanggung jawab dengan hasil belajar IPA, pembahasannya di sini yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data hasil uji coba instrumen, data hasil penyebaran angket tentang motivasi belajar dan sikap tanggung jawab, serta data hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Gugus 3 Kuta Utara tahun pelajaran 2017-2018. Data hasil belajar IPA tersebut diperoleh dari hasil ulangan tengah semester 1, diambil dari dokumentasi guru kelas SD tersebut. Menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi penelitian saat melakukan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Adapun contoh keterbatasan dalam konteks PTK ini ada dua keterbatasan, yaitu validitas PTK yang mana sebagai penelitian ilmiah masih sering dipertanyakan metodologi yang agak longgar yang lebih bersifat informal meskipun dijaga keobjektifannya masih menimbulkan keraguan. Kedua, generalisasinya sejalan dengan masalah validitas. Hasil PTK tidak dapat digeneralisasikan karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa dalam kelas tertentu. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa satu teknik efektif untuk meningkatkan motivasi siswa karena sampel penelitian hanya satu kelas yang merupakan kasus khusus. Menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka pada kesimpulan utamanya harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Kesimpulan utama pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis tidaklah sedetail kesimpulan yang terdapat pada bab analisis. Sebaiknya pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, maka kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. Adapun tujuan penulisan kesimpulan yaitu untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Tipe kesimpulan yang pertama ada penyimpulan langsung, yaitu penyimpulan ini di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Penyimpulan langsung berakhir hanya dalam suatu proposis baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Dari kebenaran atau kesalahan suatu proposis yang ada, kita menarik kebenaran atau kesalahan proposisi yang lain yang perlu mengikutinya. Misalnya jika adalah anggota bilangan asli benar, maka satu bukan bilangan asli adalah salah. Kedua, penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung ini di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Disebut tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang disebut term N atau term tengah. Dengan term ini kita dapat membandingkan premis mayor dan premis minor.
Langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Sebagai langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penulisan harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan itu secara teoretik maupun secara praktis. Cara membuat kesimpulan: apabila Anda menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Apabila Anda menulis tentang suatu masalah, maka kesimpulan yang harus Anda mencapai ialah suatu rancangan tindakan. Apabila Anda menulis tentang suatu pemerihalan, maka perbincangan tentang suatu perwujudan, maka kesimpulan ialah suatu generalisasi terhadap apa yang telah diperhatikan atau diperihalkan. Berikut contohnya pada judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4A di SD nomor 3 Dalung. Kesimpulannya, dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif STAT terjadi peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4A tahun pelajaran 2016-2017. Hal ini berdasarkan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 sebesar 62% dengan kategori rendah mengalami peningkatan sebesar 26% pada siklus kedua, sehingga rata-rata hasil belajar IPA menjadi 88% dalam pedoman PAP skala 5. Rata-rata hasil belajar IPA termasuk dalam kategori tinggi. Menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Adapun macam-macam implikasi, yang pertama implikasi teoritis. Pada bagian ini peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tapi juga implikasinya bagi teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoritis. Implikasi manajerial. Pada bagian ini, penelitian menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial ini memberikan kontribusi praktis bagi manajemen. Selanjutnya, implikasi metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi berpenulisan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misal, pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan. Peneliti dapat menyajikan dalam bagian ini pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lainnya untuk memudahkan atau untuk meningkatkan mutu dari penelitian. Berikutnya ada saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Syarat yang diajukan hendaknya syarat yang konstruktif dengan mengacu terpenuhi beberapa persyaratan yang baik, diantaranya diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenisnya. Adapun contohnya yaitu dalam judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT untuk meningkatkan hasil belajar IPA, memiliki saran tentang siswa disarankan lebih sering menggunakan model pembelajaran kooperatif STAT sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Oke, saya Fadilah Mutmainah dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dosen mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Milyasari SPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.